you today? Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar beda dari hari yang lain. Di sini akan memberikan materi baru, tetapi hari ini kita akan belajar dan mengimplementasikan materi tentang anti korupsi. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, kita siap-siap. Bangun semangat kalian untuk pagi hari ini. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Melihat fenomena korupsi yang semakin marak akhir-akhir ini, tentunya akan membawa dampak buruk pada generasi muda, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Selain membahayakan berlangsungnya pembangunan negara, tindak pidana korupsi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat individu. Maka, tindak pidana ini perlu adanya upaya memberantas sampai ke akarnya. Maka kita perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini. Melalui pendidikan karakter di sekolah dengan tujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman akan bentuk korupsi dan aspeknya, serta membentuk keterampilan dan kemampuan baru untuk melawan tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada pembelajaran. Ada 9 pilar, diantaranya yang pertama kesederhanaan, yang kedua kepedulian, yang ketiga keberanian, yang keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam mandiri, 7 disiplin, 8 kerja kelas, dan yang kesembilan jujur. Nilai-nilai anti korupsi inilah yang seharusnya ditanamkan pada generasi muda sejak dini melalui pendidikan. Deskriptif teks adalah salah satu jenis teks yang menggambarkan dengan jelas sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Tujuan teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang diberikan kepada pembaca. Kunci utama dalam deskriptif teks adalah detail. Maka dalam menulis deskriptif teks, kita perlu mencantumkan detail-detail dari objek yang sedang dibahas. Deskriptif teks itu sangat penting untuk memudahkan kita dalam membedakan satu dengan yang lain. Deskriptif teks akan memberikan banyak manfaat seperti membantu orang lain untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan, seperti apa dan siapa. Maka kita perlu mengerti bagaimana mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Ciri-ciri deskriptif teks. The first, menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek, maka penggunaan simple present tense adalah yang paling tepat mengingat fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Example, the color of our new uniform is blue. Second, menggunakan banyak kata sifat karena adjective showing opinion ketika kita mendeskripsikan sesuatu non-fisik, maka kita akan lebih dominan memakai kata sifat, sehingga kita perlu mengenal dengan betul serta tahu cara penggunaan kata sifat itu sendiri, karena someone's opinion toward things bisa jadi berbeda dengan yang lain. Contoh, polite, good, bad. And the last one, the third, menggunakan kata penghubung atau relating verb, sebuah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi suatu subjek kalimat. Contoh, have, seem, appear, and kata kerja lain. Oke, kita lanjut ya sayang. Generic structure of descriptive text. The first, identification. Apa sih yang dimaksud dengan identification?
Ini adalah mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Pada identifikasi, kita akan banyak memperkenalkan tentang objek yang akan kita jelaskan. The second, atau yang kedua, descriptive text pada bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Jadi yang misalnya ulang kembali ya, untuk generic structure descriptive text itu the first is identification, the second is description. Oke, misalnya ini punya contoh satu ya sayang ya. This is example of descriptive text. You can read by yourself ya. Misalnya ini akan jelaskan. Di sini adalah contoh teks bahasa Inggris. Bisa kalian baca dan lihat bahwa point of view dari teks ini adalah tentang seseorang yang tengah mendeskripsikan guru bahasa Inggrisnya. Beliau memiliki cara sendiri untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Beliau dalam teks deskriptif ini digambarkan sebagai guru yang terlihat menyeramkan, tetapi dia adalah guru yang baik. Singkatnya, teks ini mendeskripsikan orang yang memiliki nilai-nilai anti korupsi, yaitu kepedulian dan tanggung jawab. Oke kelas, kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Dan misalnya akan memberikan exercise. Silahkan buat satu teks deskriptif tentang famous people ya. Tetapi di dalamnya harus mengandung setidaknya ada satu nilai dari 9 pilar anti korupsi tersebut. Tulis dengan rapi di buku tugas. Selamat mengerjakan. Nice meeting you. Sampai bertemu dengan Miss Eni di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Datang setelah ada terlambat, sama saja dengan korupsi waktu.